Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Adil Pradana, NIM 280868048 dan Sabrina Devi Alinda 280868047. Kami dari kelas Pendidikan Biologi kelas 1B, Fakultas Sains dan Teknologi, dosen pengampu Listioningrum, Magister Pendidikan. Di sini kami akan menjelaskan tentang kimia lingkungan dan kimia terapan. Pengertian kimia lingkungan. Kimia lingkungan merupakan cabang ilmu kimia yang melibatkan studi kimia dan proses kimia yang ada di udara, air, dan tanah. Kimia lingkungan berkaitan dengan bahan kimia sintesis yang telah diproduksi oleh manusia dan tersebar ke lingkungan seperti pestisida, bifenil, poliklorinasi, dioskin, furan, dan banyak lainnya. Kimia lingkungan dapat diartikan sebagai ilmu interdisipliner yang mencakup kimia atmosfer, akuatik, dan tanah, serta menggunakan kimia analisis sehingga sangat terkait dengan bidang ilmu lingkungan dan lainnya. Bahan kimia lingkungan. Bahan-bahan kimia yang tersebar di lingkungan berupa senyawa anorganik, yaitu air, oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan mineral-mineral esensial lainnya. Senyawa organik, yaitu protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan senyawa-senyawa organik lainnya yang lebih kompleks dan sangat diperlukan untuk makhluk hidup, serta bermacam-macam logam. Bahan-bahan kimia tersebut tersebar dalam 3 media fisik lingkungan hidup, yaitu dalam udara, air atau hidrosfer, dan dalam tanah, litosfer. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara yaitu pencemaran yang akan terjadi jika ada bahan-bahan atau zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan atau komposisi dari keadaan normalnya, melewati batas nilai ambang batas yang diizinkan. Kedua, ada pencemaran air. Pencemaran air yaitu peristiwa masuknya zat, unsur atau komponen lainnya ke dalam air sehingga kualitas air terganggu sampai tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Ketiga, ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah yaitu peristiwa masuknya bahan asing, baik organik maupun anorganik, yang berada di permukaan tanah yang menyebabkan tanah menjadi rusak dan tidak dapat memberikan daya dukung bagi kehidupan manusia, baik pertanian, peternakan, kehutanan, dan permukiman. Penanggulangan pencemaran lingkungan. Pertama, penanggulangan pencemaran udara, mengurangi pembangunan rumah kaca, dan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dengan mengganti menggunakan bahan bakar alternatif. Kedua, penanggulangan pencemaran air, mendaur ulang limbah cair sebelum dibuang, mendaur ulang sampah plastik, karet, dan kaleng, mencegah kebocoran tangki yang berisi minyak. Ketiga, penanggulangan pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh limbah padat, sampah, penggunaan pupuk secara berlebihan, serta pembuangan zat pestisida yang berlebihan. Penanggulangan pencemaran tanah juga dapat dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan pupuk buatan seperti pestisida. Baik, saya Sabrina Devi Alinda dengan NIM 20008086047 akan melanjutkan presentasi dari Bayu Adil Pradana. Kimia terapan. Ilmu kimia terapan adalah cabang ilmu kimia yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, ilmu kimia dapat digunakan untuk meringankan sedikit beban pekerjaan sehari-hari. Contohnya, penerapan ilmu kimia dalam membuat deterjen, sabun mandi, pasta gigi, dan lain-lain. Selanjutnya, peranan ilmu kimia. Peranan ilmu kimia dalam
Yang pertama, bidang kedokteran dan farmasi. Ilmu kimia diperlukan untuk mengatasi berbagai kasus seperti uji kesehatan laboratorium, pembuatan alat cuci darah, pembuatan materi sintesis pengganti tulang gigi, dan pembuatan obat-obatan. Yang kedua, dalam bidang geologi, diperlukan untuk penelitian jenis dan komposisi materi dalam batuan dan mineral. Yang ketiga, dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, digunakan untuk pembuatan berbagai macam pupuk dan pestisida agar produksi pangan meningkat. Kemudian saya lanjutkan pada nomor 4, yaitu dalam bidang industri. Ilmu kimia berperan dalam pembuatan serat sintesis, rayon, dan nilon untuk menggantikan kapas, wol, dan sutra alam yang produksinya semakin tidak menyukupi. Yang kelima, dalam bidang hukum. Ilmu kimia berperan dalam pembuktian kasus hukum. Contohnya seperti seseorang mencampurkan minyak tanah pada bensin lalu diperjualbelikan. Untuk memastikan kebenarannya, maka dilakukan uji laboratorium. Kemudian yang keenam, yaitu peranan ilmu kimia pada bidang lingkungan. Ilmu kimia dapat digunakan untuk membantu melestarikan lingkungan dengan cara daur ulang. Daur ulang dapat dilakukan dengan memanfaatkan enzim yang dihasilkan oleh bakteri atau jamur. Berdasarkan pembahasan yang kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kimia lingkungan adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari masalah lingkungan hidup yang berkaitan dengan reaksi kimia. Bahan-bahan kimia yang terdapat di lingkungan antara lain senyawa anorganik dan senyawa organik. Senyawa anorganik dapat berupa air, oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan mineral-mineral esensial lainnya. Sedangkan senyawa organik dapat berupa protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan senyawa-senyawa organik lainnya yang lebih kompleks dan sangat diperlukan untuk makhluk hidup. Kemudian kimia terapan adalah ilmu yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekiranya hanya itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Dan apabila ada pertanyaan dapat disampaikan melalui WAG. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.